Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, video ini Pak Aris buat untuk mengantisipasi jika terjadi kendala-kendala atau sesuatu hal yang berkaitan dengan teknis saat anak-anak mengikuti penilaian akhir semester. Ya, jadi video ini sama berisi tentang soal-soal PAS untuk kelas 1 ya. Baik, kita langsung mulai saja ya biar lebih cepat. Nah, ini oke ya, untuk PAS kita ada pelajaran 3, ada 2 subtema, pelajaran 4 ada 3 subtema, dan pelajaran 5 ada 3 subtema. Oke, ini adalah aturan tata tertibnya sebelum kalian mengerjakan. Silakan berdoa sebelum mengerjakannya. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban. Jangan lupa ya, selalu menuliskan nama, kelas, nomor absen pada lembar jawaban. Kemudian, jawaban untuk pilihan ganda tulis dengan huruf A, B, atau C saja. Tidak usah menuliskan kata-kata jawabannya. Cukup kalau memang jawabannya A ya A aja, B atau B, C atau C ya. Oke, diharapkan tertib selama mengikuti PAS. Jika selesai, periksa kembali jawabannya. Kemudian lembar jawaban difoto dan dikirim pada link yang akan Pak Adis kirimkan. Oke, langsung aja kita nomor 1 ya. Nomor 1, ada berapakah rukun iman yang wajib kita yakini? Silakan kamu jawab A, B, atau C. Nomor 2, apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah A, apakah B, ataukah C? Silakan kamu jawab. Oke, nomor 3, manakah yang bukan termasuk ciptaan Allah? Apakah A, apakah B, atau C? Oke, nomor 4, ini adalah soal esai. Tuliskan rukun iman secara lengkap dan sesuai urutan yang benar. Nah, silakan kamu tuliskan urutan rukun iman ya dari yang pertama sampai selesai. Oke, sekarang tulis KD 3.2. Oh ya. Ya, KD 3.2. Oke, nomor 1, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Apa arti Esa? Ya, apakah A, apakah B, atau C? Nomor 2, manusia dan makhluk diciptakan Allah dengan titik-titik. Apakah dengan A, dengan B, atau dengan C? Oke, nomor 3, selain diri kita, Allah juga menciptakan orang lain. Bagaimana sih sikap kita kepada orang lain? Perhatikan baik-baik jawabannya. Apakah A, apakah B, ataukah C? Kamu perhatikan jawabannya baik-baik ya, teliti. Nomor 4 adalah soal esai. Tuliskan arti surat Al-Ikhlas ayat pertama. Ya, Al-Ikhlas. Apa bunyi Al-Ikhlas? Bunyi Al-Ikhlas adalah ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Apa arti Qul huwallahu ahad? Silahkan tuliskan jawabannya. Oke, sekarang tulis KD 3.3. Ya, ini ditulis ya, KD-nya ditulis. Baru nomor 1. 1. Membersihkan seluruh anggota tubuh, pakaian, dan tempat sholat adalah arti dari apa? Apakah A, apakah B, atau C? Ya, membersihkan seluruh anggota tubuh, pakaian, dan tempat sholat adalah arti dari A, B, atau C. Nomor 2, bersuci setelah buang air kecil dan besar disebut apa? Apakah A, B, atau C?
Oke, nomor 3, bersuci yang kita lakukan 2 kali sehari disebut apa? A, B, atau C? Nomor 4, soal esai. Tuliskan alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Silahkan, kita udah pelajarin ya. Oke, tulis lagi KD 3.4. KD 3.4. Nomor 1, membersihkan lubang keluarnya kotoran dengan air, tisu, daun, atau batu adalah cara bersuci setelah apa? Membersihkan lubang keluarnya kotoran. Ya, lubang keluarnya kotoran kita itu apa namanya? Ya, maaf kalau misalnya kita buang air kecil atau buang air besar, ya, itu namanya lubang keluarnya kotoran. Ya, kemudian kita bersihkan dengan air, atau kita bersihkan dengan tisu, atau bersihkan dengan daun, atau bersihkan dengan batu. Ya, maka itu adalah cara bersuci setelah apa? Apakah gambar A setelah mandi? Apakah gambar B ini keluar dari WC berarti setelah istinja, ataukah C ini gambar orang yang sedang berwudu? Mana kira-kira jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan di atas? Ya. Jadi yang bersuci bisa menggunakan tisu, daun, atau batu itu apa? Apakah mandi atau istinja ataukah berwudu? Oke, nomor 2. Bersuci setelah buang air kecil dan besar disebut apa? Nah, ya, bersuci setelah buang air kecil dan besar disebut apa? Apakah A, B, atau C? Nomor 3. Bertayamum dilakukan dengan menggunakan apa? Ya, apakah bisa dengan menggunakan A atau gambar tisu? Apakah B dengan air? Apakah C itu dengan menggunakan apa nih? Debu, ya. Nomor 4, pertanyaan esai. Tuliskan tata cara mandi. Nah, kamu tulis urutan tata cara kamu mandi bagaimana? Ya, tata cara mandinya. Kamu dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ya. Terus sampai dengan selesai. Kamu tuliskan secara berurut, ya. Jangan ini ya, jangan apa, tidak urutan. Ya, harus berurut dari mandi, ya. Oke. Lanjut, kamu tulis KD 3.5. KD 3.5. Oke, nomor 1. Kesehatan berawal dari kebiasaan hidup A, B, atau C. Nomor 2. Kebersihan adalah sebagian dari A, B, atau C. Oke, contoh perilaku hidup bersih di kelas adalah, perhatikan pertanyaannya dan jawabannya kamu baca dengan teliti. Contoh perilaku hidup bersih di kelas adalah apa? A. Mematikan lampu, menutup pintu, ya, atau C. Ya, kamu baca sendiri ya, biar lebih teliti membacanya. Nomor 4, soal saya tuliskan 5 contoh perilaku hidup bersih di rumah. Ya, perilaku hidup bersih yang kamu lakukan di rumah tuh apa aja? Kamu tulis 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, tulis KD 3.6. KD 3.6. Ya. Oke, nomor 1, di mana Nabi Adam pertama tinggal? Nah, apakah A atau B atau C? Kamu baca dengan teliti. Nomor 2, mengapa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi? Nah, kenapa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi? Ya, nomor 3. Nomor 3 ini esai. Langsung soal esai ya. Apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam saat ia berbuat salah? Apa yang dilakukannya setelah dia tahu bahwa ia berbuat salah? Tulis KD 3.7 ya. Teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 1, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diturunkan setelah Nabi apa? Nah, kamu lihat urutannya ya, apakah A, B, atau C. Nomor 2, teladan apa yang bisa kita contoh dari Nabi Nuh alaihissalam? Apakah dia A, apakah B, atau apakah C?
Oke, kita lanjut nih nomor 3. Azab apa yang ditimpakan pada kaum Nabi Nuh? Ya, A, apakah B atau C? Ya, ingat azab. Oke, nomor 4 adalah soal esai. Mengapa kaum Nabi Nuh alaihissalam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut kamu kenapa kaum Nabi Nuh itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, kita lanjut. Ya, kamu tulis KD 3.8. Ya. Nomor 1, siapa nama kaum Nabi Hud alaihissalam? Nah, kamu udah pelajarin tuh tentang sejarahnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud itu punya kaum namanya apa? Apakah A, apakah B, atau apakah C? Nomor 2, ajab apa yang ditimpakan kepada kaum Nabi Hud? Ya, ajab lagi nih. Ajab apa yang ditimpakan kepada kaum Nabi Hud alaihissalam? Apakah A, apakah B, atau apakah C? Nah, nomor 3, teladan apa yang bisa kita ambil contoh dari Nabi Hud alaihissalam? Ya, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Hud alaihissalam? Ya, kamu udah baca semuanya soalnya. Tentang kisah Nabi Hud, maka insya Allah kalian bisa menjawabnya. Ya, baik. Ya, sampai di sini untuk pas kita. Ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang baik. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Salam sehat. Ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.